Nah, pertama kita samain dulu nih dimensinya. Memasang aki ini sesuai dengan kutubnya ya. Yang merah ini kutubnya positif dan yang ini kutub negatif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang aki sepeda motor. Teman-teman bisa mengganti sendiri aki sepeda motornya di rumah. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan jika teman-teman membeli aki secara online. Ya, ini kemarin aku beli aki secara online ya. Aki ini yang aku pasang di sepeda motor Honda Revo. Nah, jadi setiap sepeda motor itu memiliki beberapa perbedaan ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Yang pertama sekali itu adalah dimensinya ya. Ya, sebelum membeli aki, teman-teman harus perhatikan dimensinya. Karena ukuran aki setiap sepeda motor itu bisa berbeda. Ya, ini akinya. Pastikan ukurannya sama dengan ukuran yang ada di sepeda motornya. Contohnya seperti ini. Nah, ukuran aki ini berbeda dengan ukuran Honda Revo. Jangan sampai teman-teman membeli aki yang ukuran dimensinya sebesar ini untuk dipasang ke Revo. Dia nggak akan muat. Ya, ya seperti ini akinya. Ini kemarin aku beli yang merek THX. Aku nggak di-endorse sama ini. Bukan berarti ini yang paling bagus ya. Banyak merek-merek aki yang mungkin lebih bagus daripada merek ini. Aku memilih ini karena ini lebih murah aja. Dan aku juga pengen tahu seberapa tahan nih aki dengan merek ini. Ya, di beberapa motor-motor terbaru ya, seperti Yamaha NMAX ataupun Honda PCX ataupun Aerox atau ya yang motor-motor dengan teknologi digital itu sangat bergantung penuh kepada aki. Jadi teman-teman harus perhatikan kesehatan aki. Jika teman-teman menggunakan aki basah, ya teman-teman harus sering-sering dicek kondisi air akinya. Jika airnya itu sudah mulai berkurang, diisi kembali. Dan bagaimana dengan aki yang model kering seperti ini? Untuk menghindari kerusakan di jalan, teman-teman harus bisa mengingat penggantian aki ini sudah berapa lama. Biasanya aki-aki sepeda motor itu tahannya setahun atau maksimalnya di 2 tahun itu udah bagus sekali. Mungkin ya sekitar 15 bulan atau lebih gitu ya. Nah, jadi kalau udah usianya segitu, teman-teman harus pastiin sebaiknya aki diganti aja daripada nanti mengalami kerusakan aki di jalan. Itu malah bisa jadi repot. Kalau tadi kita sudah membahas tentang dimensi ya, ukurannya. Ada lagi yang perlu diperhatikan ketika teman-teman membeli aki. Perhatikan ini ya. Ini ada 12 volt dan 5 Ah 10 hours ya. 12 volt ini tegangan akinya ya. Ya sekarang hampir rata-rata ukuran aki itu 12 volt. Dan 5 Ah ini adalah ampere ya, hambatan. Nah, jadi kalau teman-teman motornya menggunakan aki yang 5 ampere, belilah aki yang ukuran 5 ampere ataupun yang sedikit di atasnya itu masih boleh. Tapi jangan sampai ukurannya di bawah dari 5 ampere. Kalau teman-teman membeli aki yang ukurannya di bawah 5 ampere, itu nanti bisa berdampak apa? Akinya itu bisa gembung. Karena dia pengecasan yang terlalu berlebih di luar dari kapasitas aki tersebut. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ukuran ampernya. Nah, jadi kalau teman-teman mau ganti sendiri di rumah, itu caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal siapkan obeng ya. Obeng plus ataupun yang minus itu tergantung nanti baut yang disediakan dari akinya. Sekarang kita coba pasang. Kalau untuk di Honda Revo ini, dia letaknya berada di bawah jok di dalam bagasi ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman naik motor matic seperti Honda Beat ataupun Mio gitu ya, itu biasanya letaknya tuh berada di deck dekat kaki ya. Setiap motor itu bisa berbeda-beda posisi letaknya. Nah, kalau yang di Revo itu letaknya di sini. Teman-teman buka dulu penutupnya. Ya, buka penutupnya ini, lalu buka baut yang 2 ini ya. Ini dibuka dulu, gunakan obeng plus. Oke, kalau sudah terbuka ini bisa diangkat. Ya. Nah, pertama kita samain dulu nih dimensinya. Oke ya, dimensinya sama. Nah, ini yang harus diperhatikan lagi. Teman-teman harus memasang aki ini sesuai dengan kutubnya ya. Yang merah ini kutubnya positif dan yang ini kutub negatif. Kalaupun dia nggak ada warna merah, teman-teman perhatikan lambang ini plus dan minus.
Nah, kalau dia yang lambang plus, ini dia warna merah. Ya, posisinya berarti gini. Ya, sebelum dipasang, ini kita masukin di sini. Yang ini juga di bagian sini. Oke, setelah itu baru kita masukkan. Pasang kutub negatif dan positifnya. Ya, dipaskan lubangnya lalu diputar skrupnya. Nanti dia akan naik sendiri untuk mengunci. Yang penting lubangnya pas. Nah, aki kering ini biasanya dia sudah berisi air dari pabriknya sana ataupun dari tokonya. Berbeda dengan aki yang basah ya. Kalau aki basah, kita itu harus rajin-rajin mengisi. Kalau aki kering ini dia free maintenance, bebas perawatan. Ya, akinya sudah terpasang, ini kita tutup kembali. Ya, itu tadi tips untuk seputaran aki di sepeda motor. Jadi pastikan aki Anda sehat dan tidak mengalami kerusakan di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.